Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Apa kabar? Puji Tuhan, Yesus luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang menghormati milik orang lain. Tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan maksud Allah, jangan mencuri. 2. Menjelaskan maksud perintah Allah, jangan mengingini milik sesama. Dari kitab Keluaran bab 20 ayat 15 sampai dengan ayat 17. 3. Menyebutkan beberapa contoh tindakan yang menghormati milik orang lain. Mari kita mengawali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Kita siapkan hati, batin, dan pikiran kita untuk mulai berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Adil, kami umat ciptaan-Mu, Kau pelihara dan Kau jaga. Engkau menyiapkan segala kebutuhan kami dan memberikannya tepat pada waktunya. Dan atas kasih-Mu, Engkau memberi segala sesuatu yang kami perlukan. Ajarilah kami untuk menghormati hak milik orang lain, menjaga segala sarana hidup bersama, serta jauhkan kami dari keserakahan dan keinginan memiliki hak orang lain. Ajari kami untuk selalu bersikap adil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengawali pembelajaran hari ini dengan mengamati beberapa gambar di bawah ini. Mari kita perhatikan dari beberapa gambar di bawah ini merupakan sifat, tingkah laku, dan perbuatan yang tidak terpuji, yang melanggar hukum dan melanggar perintah Allah. Nah, anak-anak, terkait masalah pada gambar tadi, Ibu ada pertanyaan nih. Silahkan dijawab ya. Yang pertama, apakah kamu pernah kehilangan barang kesayanganmu? Bagaimana perasaanmu ketika mengalami kehilangan barang kesayanganmu? 3. Bagaimana perasaanmu ketika barang yang kamu pinjamkan dikembalikan dalam keadaan rusak? Oke, silakan dijawab ya. Nah, anak-anak, mengenai permasalahan yang terjadi pada gambar tadi dan pada yang pernah terjadi pada diri anak-anak, perilaku tersebut dilatar belakangi oleh sikap serakah dan tidak puas diri. Sikap serakah kerap menghalalkan segala cara, bahkan tidak jarang sampai tega menghilangkan nyawa orang lain. Tapi, apapun alasannya, mengambil hak milik orang lain atau milik umum tidak dapat dibenarkan. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran mengenai keadilan. Sikap adil adalah sikap hormat terhadap hak milik orang lain. Anak-anak, sekarang mari kita baca bersama-sama teks kitab suci di bawah ini. Kita baca bersama-sama ya. Kitab Keluaran
bab 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, sekarang ayo simak video berikut untuk semakin memperdalam pemahaman kita. Kak tahu puding coklatku yang ada di kulkas? Puding coklat? Aku gak tahu, emang itu punya kamu? Iya Kak, punyaku. Aku simpen di kulkas terus pas aku mau ambil untukku makan. Malah hilang pudingku. Oh maaf, puding coklat mau aku makan, kirain gak ada yang punya. Kak kok gak bilang sih? Itu kan punyaku. Kesia Mika, kenapa kalian ribut? Ada apa nak? Kakak mah ambil pudingku gak izin, padahal kalau dia mau pasti aku kasih kok. Ya ampun kak, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu sama aja mencuri kak. Kan Alkitab sudah bilang di Efesus pasal 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi gak boleh ambil punya orang lain tanpa izin ya kak, walaupun dia adalah saudaramu. Iya mah, adek maafin kakak ya. Nanti aku traktir kamu puding deh. Anak-anak yang terkasih, terkait isi kutipan kitab suci yang kita dengar tadi dan video singkat juga yang baru kita saksikan tadi, tersimpan pesan terkait dengan hak milik dan keadilan. Santo Paulus memberi peringatan yang cukup tegas. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Dalam nasihat tersebut, Santo Petrus menekankan salah satu segi dari keadilan Kristiani, yaitu bahwa di dalam harta kekayaan terdapat hak mereka yang kurang beruntung. Bahwa setiap kekayaan memiliki aspek sosial di mana orang-orang yang berkekurangan memiliki sebagian hak atasnya. Kesimpulannya anak-anak, Santo Paulus mengingatkan, tindakan mencuri berarti mengambil hak milik orang lain yang telah diperolehnya dengan bekerja keras. Pencurian merupakan tindakan yang merendahkan pekerjaan serta usaha seseorang. Oleh karena itu, Santo Paulus menekankan aspek bekerja. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perintah Allah yang ke-7, jangan mencuri. Dan ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun. Kepemilikan merupakan salah satu hak dasar setiap pribadi manusia, sehingga tidak seorang pun yang berhak untuk mengambil, mencuri, atau merampasnya. Anak-anak, pembelajaran kita pagi hari ini akan segera berakhir. Jadi ibu tutup dengan pertanyaan atau tugas yang akan anak-anak jawab nantinya di rumah. Pertanyaan yang pertama, tindakan mengambil hak milik orang lain disebut. 2. Sikap bertanggung jawab dapat kita tunjukkan terhadap fasilitas umum, yaitu dengan cara. 3.
Jika meminjam barang kepada teman, maka kewajiban kita adalah dikerjakan di rumah ya anak-anak. Anak-anak, video pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada kami cinta kasih. Melalui cinta kasih, kami dipanggil untuk memiliki sikap hormat terhadap hak milik sesama. Bantulah kami juga untuk turut menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kami. Sarana kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian, kami pantas menjadi murid-murid kesayangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.